Sejumlah wartawan dalam acara terbaru dengan Pak Mahfud MD mengajukan pertanyaan kepada Pak Mahfud. Pertanyaannya adalah, seandainya besok ditawari menjadi menteri pada kabinetnya Pak Prabowo, kira-kira Pak Mahfud sikapnya seperti apa? Menerima ataukah menolak? Nah, bagaimanakah jawaban Pak Mahfud MD? Kita simak ya. Ini sudah diangkat oleh Tempo hari ini. Jawaban Mahfud MD jika ditawari jadi menteri di kabinetnya Prabowo Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pertanyaan soal sikapnya jika mendapat tawaran jadi menteri untuk pemerintahan selanjutnya. Menurut Mahfud, hal tersebut hanya bisa ditanyakan oleh orang yang memiliki kepentingan. Ya enggak lah, wartawan juga ingin tahu kan. Kita semua ingin tahu kan sikapnya Pak Mahfud seandainya ini kan lagi berandai-andai. Hal itu ditanyakan dari kubunya Pak Prabowo kepada Mahfud MD. Dan jawabannya Mahfud apapun jawabannya akan mencerminkan sikapnya terhadap eksistensi pemerintahnya Pak Prabowo. Boleh-boleh saja mengapa boleh bertanya. Justru yang berkepentingan kan panjenengan Pak Mahfud. Kepentingannya apa gitu loh. Apakah mau menjadi oposisi, melawan, apakah siap untuk bergabung kan? Intinya bingung sebenarnya. Bingung mau menolak juga mau ditawarin gitu. Mau menerima kayak gengsi temen kemarin menyerang-nyerang ya. Jujur aja nggak apa-apa Pak Mahfud. Politik kan biasa lah, tidak ada kawan abadi dan lawan abadi juga ya. Dalam politik kan begitu banyak orang mengatakan. Tapi ya mungkin masih gengsi karena masih lama juga ditetapkan menjadi presiden kan, dilantiknya kan nanti Oktober ya. Selanjut, yang boleh bertanya itu hanya orang yang berkepentingan, kata Mahfud sambil tertawa saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat hari Rabu 3 April kemarin. Hal itu dia sampaikan menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan bergabung atau menolak jika ditawari posisi menteri oleh calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Mahfud pun meminta agar pertanyaan itu tidak ditanyakan wartawan kepada dirinya. Enggak boleh pertanyaan itu saudara kepada saya, ujar Mahfud sambil tersenyum. Kenapa nggak boleh Pak? Boleh-boleh saja. Biar nanti diketahui sikap Pak Mahfud seperti apa sebenarnya kan. Nanti kan dari sikap itu kemudian follow up-nya jelas gitu. Kalau misalkan oke kan bisa di follow up oleh pihak-pihak lain. Saat ini Mahfud bersama calon presiden yang dia dampingi Ganjar Pranowo sedang mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menyatakan dirinya sudah memberi kuasa penuh kepada tim hukum yang mewakili dirinya bersengketa di MK. Maka dari itu, kata dirinya tidak perlu tahu setiap usulan yang diajukan timnya untuk persidangan tersebut. Pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun kepada pengadilan. Saya tidak harus tahu apa yang diminta, kata mantan Menko Polhukam. Adapun Ganjar sebelumnya sudah pernah menyatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya jika kalah Pilpres 2024. Ia menyebut akan berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Okay. Dan selanjutnya bla 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 bla. Tapi untuk kapasiti Pak Mahfud MD sih saya kira sebenarnya sih tidak ada masalah kalau beliau menjadi menteri. Tapi
Yang menjadi masalah adalah integritas, saya kira. Mengapa integritas? Karena kemarin pada saat debat-debat Capres-Cawapres, beliau terlalu vulgar, bersikap yang tidak semestinya. Khususnya pada saat Pak Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam sebelum mundur ya. Pada debat perdana sebagai Cawapres, itu kan Pak Mahfud belum mundur dari Menko Polhukam. Iya. Nah, di situ ada sikap yang menurut saya kebablasan, tidak semestinya, karena konsekuensi seorang menteri itu tidak boleh berseberangan mengkritik, mengkoreksi kebijakan presidennya. Karena menteri adalah tangan kepanjangan tangannya presiden. Tidak boleh berseberangan, itu konsekuensinya. Mau jadi menteri ya harus mau tunduk, taat, patuh terhadap seluruh kebijakan presiden. Apapun. Kalau misalkan tidak mau ya harus mundur dulu. Nah, yang terjadi pada Pak Mahfud dulu itu pada masa kampanye, pada debat Capres, dia belum mundur, tiba-tiba secara garang, terang-terangan di debat Cawapres itu mengkoreksi kebijakan Presiden Jokowi tentang kebijakan ekspor impor, menyalahkan terang-terangan. Nah, itu yang kemudian menjadi awal kehancurannya Pak Mahfud MD, karena masih menjadi menteri. Artinya kan sudah menunjukkan sikap-sikap pembangkangan. Dan itu pasti diingat, dicatat oleh Pak Prabowo. Karena kalau dia menjadi menteri, akan berpotensi punya potensi sikap yang sama kepada dirinya sebagai presiden. Itulah integritas. Seandainya kemarin kampanyenya Pak Mahfud fine-fine aja ya, lurus-lurus saja, tidak ada play campaign apapun, saya kira nggak masalah. Kalah menang biasalah dalam pemilu ya, dalam pilpres. Tapi terkait integritas itu kan hal yang sangat mahal harganya. Apalagi dari sosok sekaliber Pak Mahfud, kalau kemudian integritasnya rusak, itu parah. Parah, dan ya menurut saya nggak susah terampuni. Karena apalagi kemudian selain itu ya, selain mengkoreksi Pak Jokowi dalam kebijakannya, kemudian juga muncul sikap yang bisa dikatakan merendahkan rival politiknya, yakni Gibran sebagai sesama cawapres. Ya, semua tahulah ya bagaimana caranya Pak Mahfud merendahkan kapasiti seorang Gibran. Mungkin dianggap anak bau kencur mungkin ya kan usianya memang masih sangat muda, seusianya anaknya Pak Mahfud MD. Tapi dalam konteks politik sedang menggait simpati publik ya, mestinya yang seperti itu jangan ditambahkan Pak Mahfud. Walaupun dalam hatinya mungkin wis sawingi sore carong macam-macam. Jangan pernah ditambahkan di depan publik dalam hal politik praktis, karena sedang mencari simpati dukungan publik untuk memilih Anda, Pak Mahfud. Tapi Anda sudah terlanjur kemarin menampakkan itu, ya makanya kemudian menjadi berantakan. Suara Anda sangat kecil, bahkan di kampung daerah asal sendiri Madura kalah. Itu resiko politik. Pak Mahfud lupa itu mungkin. Saya pernah mengatakan dulu pada masa kampanye, saya menyayangkan sebenarnya kapasitas Pak Mahfud di posisi cawapres. Saya mengatakan bahwa sesungguhnya Pak Mahfud itu tidak cocok di jabatan politik praktis begitu, karena beliau memang bukan politisi praktis ya, bukan politisi. Beliau akademisi, ahli, orang yang biasa bekerja menghadapi masa secara dengan sikap-sikap yang apa adanya, jujur gitu ya. Kemudian dihadapkan pada kancah medan politik praktis yang kadang-kadang apa yang dikatakan tidak harus sesuai dengan kenyataan. Itu kan pertentangan batin yang luar biasa. Celakanya Pak Mahfud terprovokasi dengan situasi dan kondisi. Jadi kemudian menjadi blunder apa yang dilakukan, melecehkan ke Gibran, tidak mau menjawab pertanyaannya, menyerang Pak Jokowi. Ada juga mak-mak ya yang menjadi sasaran, walaupun mungkin keselip lidah, tapi kan sudah terlanjur viral. Akhirnya bumerang juga, mak-mak banyak yang tidak suka dengan Pak Mahfud dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi rusak seperti itu integritasnya,
menurut saya memang berat. Baik ditawarin atau tidak. Tapi melihat karakternya Pak Prabowo saya kira sulit menawari Pak Mahfud MD untuk menjadi menteri. Beliau seorang yang tegas gitu ya. Dia karena faktor-faktor tadi. Dan kalaupun ditawari Pak Mahfud kok mau, ya menurut saya juga tambah tidak simpatik. Ditambah tidak simpatik publik kepadanya itu. Ya udahlah, lebih baik 5 tahun ke depan menjadi oposisi aja, oposisi dalam tanda petik ya, oposisi secara umum, bukan oposisi partai, dia bukan ketua partai. Ya, dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan datang kalau memang perlu dikritisi. Tapi tidak perlu dengan cara-cara kebencian sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang dari kubu sebelah sana ya, yang terpapar virus Omikron. Apapun kebijakannya Pak Jokowi dihajar, apapun punya salah, itu yang kayak gitu-gitu saya nggak suka. Karena kritiknya kritik bukan kepada fakta-fakta kebijakan yang memang harus dikritisi, tapi kritiknya karena kritik atas dasar kebencian. Ya, apapun yang dilakukan Pak Jokowi salah, itu tidak benar. Jangan begitu. Tapi kalau kritiknya memang kritik yang semestinya memang harus dikritisi, diingatkan. Saya sepakat, siapapun presiden harus ada kontrol dari pihak luar. Kalau nggak ada kontrol, tidak ada kritik, ya bahaya dong. Jadi ibarat orang berjalan mau kepleset, nggak ada yang ngingatin, kepleset beneran kan. Kita semua yang rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.